Saya mulai saja. Mulai pertemuan ke-15 ya? Iya. Oke, kita membahas mengenai sebenarnya minggu lalu ya, untuk pajak bumi dan bangunan sudah belum? Masih PBB. Pernah juga KN ya? Iya. Oke, saya akan ya, hari ini dua materi ya, pajak bumi dan bangunan dan BPNBB ya, melihat hak atas tanah dan bangunan. Iya. Untuk materinya bisa dilihat di e-learning ya. Mungkin kalian pernah dengar PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Mungkin orang tua kalian mendapat tagihan tiap tahun untuk rumah harus membayar PBB ya. Itu namanya pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang menghitung adalah Fiskus ya. Jadi wajib pajak tinggal membayar saja. Berarti kalau yang menghitung Fiskus, kita menggunakan sistem apa ini? Pemungutannya SIP, self assessment, office assessment atau withholding. Kalau PPK 21 itu withholding ya, dipungut ya. Kalau PPK badan sendiri yang menghitung berarti self assessment. Kalau Fiskus yang menghitung berarti kita menggunakan official assessment ya. Oke, jadi pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak ini terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Jadi bumi itu yang ada di bawah ini, kemudian bangunan atau perairan ya. Yang di atasnya adalah bangunannya. Rangka yang dibuat ini adalah bangunannya. Keadaan subjek pajak, siapa yang membayar tidak ikut menentukan besaran pajak. Jadi sudah ada penghasilan atau belum dan sebagainya tidak diperhitungkan ya. Jadi selama dia memiliki dan memanfaatkan bumi dan bangunan harus membayar PBB. Nah, ini pajak bumi dan bangunan, ini adalah pajak kebenaran atas bumi dan bangunan dikenakan terhadap subjek pajaknya ini bisa orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan atau bangunan, mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi dimaksud bumi ini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan dimaksud bangunan di sini adalah ini objek pajaknya ya. Jadi objek pajak PBB adalah bumi dan bangunan. Jadi dimaksud bumi ini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan ini adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan di sini, ini yang bisa jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, infrastrukturnya dan lain-lainnya yang merupakan suatu kesatuan dalam kompleks bangunan tersebut. Termasuk jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal dan sebagainya. Pagar mewah saja dikenakan pajak bumi bangunan, taman mewah dan sebagainya. Faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak untuk bumi dan tanahnya di sini tergantung letaknya, peruntukannya untuk apa, pemanfaatan, kondisi lingkungan. Kemudian untuk bangunannya, di sini tergantung bahan bangunannya, semakin mahal berarti pajaknya nanti juga semakin mahal. Ya. Kemudian rekayasa letak bangunannya seperti apa, kondisi dan lainnya. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB ini antara lain objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Ini objek pajak tidak dikenakan PBB. Kemudian digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya.
kemudian merupakan hutan lindung, hutan suaka dan seterusnya, nanti bisa dibayar sendiri, baca sendiri ya. Untuk objek pajak yang tidak dikenakan pajak. Untuk objek pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah ini diatur pengenaan pajak diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah saya langsung ke perhitungannya saya dulu ya, saya jelaskan dulu. Nanti biasanya keluar di UAS ini. Jadi UAS nanti materinya dari mulai UTS sampai hari ini ya. Jadi untuk menghitung PBB ini ada tarif dan dikalikan NJKP-nya. NJKP ini nilai jual kena pajaknya. Sedangkan NJOP ini NJOP bumi ditambah dengan NJOP bangunan dikurangi NJOP TKP. Berarti ini ada batasan yang tidak dikenakan pajak. Ya. Sama halnya saat kita menghitung PPh OP, ini ada PTKP kalau di OP. Jadi penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan yang dibolehkan kita kurangkan saat kita menghitung PKP-nya. Jadi ada batasan yang tidak dikenakan pajak. Jadi ini komponennya ini ya, untuk menghitung PBB, tarif dikali NJKP. Tarif untuk PBB 0,05%. Ya, 0,05%. Nah untuk menghitung NJKP-nya ini harus ada kalian perhatikan di sini ya. Jadi untuk menghitung NJKP, nilai jual kena pajaknya, perhatikan di sini. Apabila objek pajaknya ada kehutanan, perkebunan, dan objek pajak pedesaan perkotaan yang NJOP-nya di atas atau lebih dari 1 miliar, maka untuk menghitung nilai jual kena pajaknya ini NJOP dikali 40% dulu. Ya. Oh ini enggak? Iya. Oh. Jadi lihat di ini aja di e-learning ya. Untuk objek pajak lainnya, untuk menghitung NJKP-nya, NJOP dikali 20% dulu. Jadi dilihat di sini ya. Jadi untuk NJOP kehutanan, perkebunan, dan NJOP pedesaan dan perkotaan yang untuk pedesaan perkotaan khusus pedesaan perkotaan yang NJOP-nya di atas sama dengan atau di atas 1 miliar. Ini NJOP untuk menghitung NJKP-nya, NJOP-nya dikali 40% dulu. Ya. Untuk objek pajak lainnya, NJOP-nya dikali 20% dulu. Termasuk di sini objek pajak pedesaan dan perkotaan yang NJOP-nya di bawah 1 M. Berarti untuk menghitung NJKP-nya, NJOP dikali 20% dulu. Kalau sudah ketemu NJKP-nya, tinggal dikalikan tarifnya saja di sini. Dikali 0,05%. Ya. Tergantung tadi NJKP-nya untuk pedesaan perkotaan yang di atas atau sama dengan 1 M, di atas 1 M juga. Dikali 40% dulu, termasuk kehutanan dan perkebunan ya, dikali 4, NJOP-nya dikali 40% dulu. Untuk objek pajak lainnya, NJOP-nya dikali 20% dulu untuk NJKP. Untuk NJOP perhitungannya ini NJOP bumi dan bangunan ditambahkan, dikurangi NJOP TKP. Jadi ada batasan yang boleh kita kurangkan untuk menghitung NJOP-nya. Ini ya, sudah bisa dilihat. Untuk nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk NJOP TKP-nya, ini masing-masing daerah berbeda, maksimal 12 juta. Ya. Jadi kita boleh kurangkan nanti NJOP TKP-nya. Ini masing-masing daerah berbeda ya, tapi maksimal 12 juta. Kalau ternyata nanti di atas 12 juta berarti tetap 12 juta yang kita masukkan. Perwajib pajak diberikan untuk bumi dan atau bangunan.
Nah, ini apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOP TKP, hanya salah satu saja objek pajak yang nilainya terbesar saja yang boleh kita masukkan. Jadi kalau ada beberapa NJOP TKP, ya, ada beberapa objek pajak dimiliki, NJOP TKP terbesar saja yang boleh kita kurangkan. Jadi langsung aja ya, ilustrasi saja dulu. Ini contoh ada bangunan dan tanah di sini. Di sini luas tanahnya 125 meter persegi. NJOP nilai jual objek pajaknya di sini 160.000 per meter perseginya. Kemudian luas bangunannya di sini 65 meter persegi. NJOP bangunannya di sini Rp310.000 per meter perseginya. Nilai jualnya ya. Nah, perhitungannya untuk menghitung PBB kita jumlahkan dulu NJOP-nya, bumi dan bangunan. Jadi dikalikan saja NJOP bumi dan bangunannya 120 meter persegi dikali per meter perseginya berapa? Rp160.000 dikalikan ketemu 20 juta. Untuk NJOP bangunannya di sini kita hitung 65 meter persegi dikali per meter perseginya berapa? Rp310.000. Ketemu Rp20.150.000. Sampai sini bisa diikuti. Kemudian untuk NJOP totalnya kita jumlahkan saja NJOP bangunan dan buminya 40.150.000 ya. Dikurangi NJOP TKP-nya, kebetulan di sini 12 juta ya. Jadi kita kurangkan saja dulu NJOP totalnya, dikurangi NJOP TKP-nya, tidak dikenakan pajak ya. 40.150.000 dikurangi 12 juta ketemu 28.150.000. Ini masih di bawah 1 miliar. Makanya untuk menghitung NJKP-nya, maka NJOP ini dikali 20% dulu. Ya, tadi syaratnya untuk ini pedesaan dan perkotaan ya untuk bangunan. Tadi syaratnya kalau di atas sama dengan 1M, nilainya di atas sama dengan 1M atau di atas 1M dikali 40% dulu untuk menghitung NJKP-nya. NJOP dikali 40%. Apabila di bawah 1M berarti tadi untuk menghitung NJKP-nya, NJOP ini dikali 20% dulu. Jadi dikalikan saja Rp24.150.000 dikali 20 juta dulu, 20% dulu sorry. Ketemu Rp5.630.000. Ini NJKP-nya. Untuk menghitung PBB-nya, kalau langsung kalikan tarifnya saja di sini. PBB tarifnya 0,5% dikali NJKP ketemu Rp28.150. Ini harus dibayar. Jadi kalau kalian punya rumah ini, luas tanahnya 155 meter persegi, nilai jualnya per meter perseginya harganya Rp160.000. Kemudian ada luas bangunan, di atasnya ada bangunan, luasnya 65 meter persegi. Per meter perseginya nilai bangunannya Rp310.000. Ini dijumlahkan dulu untuk menghitung PBB-nya, NJOP-nya bumi dan bangunan dijumlahkan dulu, dikali dulu, dijumlah. Setelah ketemu dikurangkan dengan NJOP TKP-nya. Jadi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Ya, kita kurangkan dulu di sini 12 juta maksimal ya. Tergantung daerahnya bisa 10 juta dan sebagainya. Ketemu NJOP untuk perhitungan PBB-nya Rp28.150.000. Nah, untuk menghitung NJKP dilihat apakah nilainya NJOP-nya di nilai objek pajaknya di sama dengan 1M atau di atas 1M. Ini bawah 1M. Sehingga untuk menghitung NJKP-nya, NJOP dikali 20% dulu, ketemu Rp5.630.000 NJKP-nya. Untuk menghitung PBB, NJKP dikali tarif. Tarifnya 0,5% tarif tunggal. Ketemu ini. Jadi ini harus dibayar oleh pemilik dan pemanfaat dari rumah ini dan bangunannya ini. Tanah dan bangunan. Coba kalian lihat, kalau orang tua kalian dapat tagihan PBB, biasanya kan membayar tiap tahun untuk PBB. Coba hitungannya sudah benar belum? Itu yang menghitung adalah fiskus, jadi wajib pajak tinggal membayar saja. Kalau PPh 21 biasanya sebagai karyawan kita dipungut oleh pemberi kerja, itu menggunakan withholding sistem withholding dan pemungutannya. Untuk menghitung PBB PPh badan itu
wajib pajak sendiri menghitung, membayar dan melapor, berarti kita menggunakan self assessment. Nah, ini ilustrasi kedua ya. Jadi nilai objek pajaknya di atas 40M di sini. Ini ada luas tanahnya 2.500 meter persegi. Harga tanahnya per meter perseginya GOP